Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidiana Zarutunisa. Bersama teman saya Sabita Nandiatara Kalista, kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil PowerPoint dari kelompok kami dengan tema struktur otak ikan. Yang pertama ada definisi sistem syaraf. Sistem syaraf merupakan sistem organ makhluk hidup, manusia, dan hewan yang terdiri dari jutaan sel saraf atau yang disebut neuron yang saling terhubung dan mengatur segala aktivitas tubuh makhluk hidup. Pada ikan, sistem syaraf ini berfungsi untuk yang pertama, menerima impuls atau rangsangan dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan reaksi atau respon. Yang kedua, mengatur kinerja organ dan sistem organ ikan seperti pergerakan ikan di dalam air, pencernaan, peredaran darah, dan selainnya. Yang ketiga, mengatur keseimbangan serta kondisi otot dan syaraf pada ikan. Yang keempat, mengintegrasikan dengan sistem endokrin untuk mengontrol homoregulasi, sistem metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan sebagainya. Sistem syaraf ikan dibagi menjadi sistem syaraf pusat, sistem syaraf periferi. Sistem syaraf pusat sendiri terdiri dari otak dan medula spinalis. Sistem syaraf periferi terdiri dari syaraf spinal, karnial, beserta cabang-cabangnya. Sistem syaraf pusat atau sistem nervorum central. Di sini ada contoh gambar sistem syaraf nervorum. Pengertian dari sistem syaraf nervorum merupakan sistem syaraf pusat, yaitu otak. Otak ini berfungsi untuk menerima semua rangsangan dari luar, sehingga otak merupakan organ yang vital bagi ikan. Pada ikan elasmobranchi, otaknya memiliki chondrocranium dan pada seluruh bagian otaknya dibungkus oleh tulang lawan yang pasif dan tanpa batas yang nyata. Pembuluh darah dan syaraf berhubungan dengan otak melalui lubang yang terdapat pada dinding chondrocranium. Pada ikan tolestei, keping-keping tulang yang mengelilingi otak berhubungan erat dengan ossificatineuracium dan foramen yang berfungsi untuk keluar masuknya saraf otak. Bagian-bagian otak ikan dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama ada telecephalon, yang kedua ada diencephalon, yang ketiga ada mesencephalon, yang keempat metencephalon, dan yang kelima melencephalon. Yang pertama ada telecephalon. Telecephalon sendiri merupakan bagian otak ikan yang paling depan. Di dalam telecephalon memiliki gelembung penciuman yang di dalamnya terdapat badan sel pencium dari sel saraf pencium dan pusat indera pencium. Telecephalon ini terdiri dari 1. Dorsolateral. Dorsolateral sendiri terdiri dari daerah lobus olfactory dan dorsomediali yang dapat membawa ira pulses atau penciuman ke pusat lain. Yang kedua ada septal. Bagian ini memiliki traktus olfatorius medialis yang dapat menghubungkan mata dan hipotalamus yang dilakukan oleh ventral. Yang ketiga ada ventral, mendapat commissure, bagian depan yang dapat menghubungkan pada setiap bagian otaknya. Kedua adalah diencephalon, terletak di belakang telencephalon ventral. Di bagian otak diencephalon ini terdiri dari yang pertama adalah epithalamus. Terdapat choroid plexus pada bagian anterior, sedangkan pada serabut epithalamus bagian ujung terdapat telencephalon dan habenula yang berhubungan dengan talamus dan hipotalamus. Yang kedua adalah talamus, yakni terdiri dari dinding akhir diencephalon dan pusat perasaan dari fungsi autonomik. Yang ketiga adalah hipotalamus, yakni dasar dari diencephalon dan pemasukan depan sebelum daerah penglihatan. Kemudian yang ketiga adalah mesencephalon. Mesencephalon ini merupakan bagian otak tengah yang menjadi pusat indera penglihatan. Mesencephalon ini terdiri dari lapisan yang pertama adalah stratum opticum yang terdiri dari serabut saraf optik. Yang kedua adalah stratum fibrosum. Di dalamnya terdapat serabut syaraf dan sel saraf yang merupakan bagian paling penting dari indera penglihatan.
Yang ketiga adalah stratum griseum central. Yang keempat adalah stratum album central, yakni lapisan yang mengandung serabut syaraf dari syaraf eferen dan berhubungan langsung dengan syaraf okulomotor dan talamus. Yang kelima adalah stratum griseum periventriculate, yakni lapisan yang mengandung sel syaraf yang dapat menerima serabut syaraf dari periventriculate. Yang keenam adalah stratum fibrosim periventriculate, yakni lapisan yang didapati melapisi aqueductus mesencepali. Selanjutnya, yakni mesencephalon atau cerebellum, yang merupakan bagian otak yang cukup besar yang terletak di belakang mesencephalon. Mesencephalon ini terdiri dari yang pertama adalah korteks. Korteks ini terdiri dari 3 lapisan, yakni lapisan molekuler, lapisan sel Purkinje, dan lapisan sel granuler. Yang kedua yakni medula. Selanjutnya yakni mielencephalon yang merupakan bagian dari otak belakang yang disebut dengan medula oblongata. Dinding ventral dari medula didapati berlapisan tebal, sedangkan dinding dorsal medula terdiri dari pembuluh darah koroid, trigeminal, abduken, glosopharyngeal, vagus, dan saraf lainnya. Bagian otak ini memiliki lanjutan ke kaudal sebagai sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.